Shalom anak-anak. Apa kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Ya, ketemu lagi nih sama Kak Rosi dan Kak Widi. Bentar. Kak Widi, ini hari apa sih Kak Widi? Ini hari Minggu Kak Ros. Aduh, itu mah aku tahu Kak Widi. Maksudnya kita tuh lagi ada acara apa sih? Kok kayak gini kita ibadah bersama walaupun secara virtual sih. Wah, kurang update nih Kak Ros ini. Iya sih. Ya, pasti lagi diomongin sama anak kelas besar nih. Masa nggak tahu hari ini tuh hari ngerayain acara Pentakosta Kak? Oh, Pentakosta. Iya, tahu Kak. Aduh, hari turunnya Roh Kudus, ya kan Kak? Itu terjadi 50 hari setelah Paskah. Betul nggak Kak? Betul Kak Ros. Kita mulai saja yuk ibadah kita pada hari ini. Oh, boleh. Yuk anak-anak, kita akan mengawali ibadah Pentakosta hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang di kebaktian ini dengan sukaria dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyanyikan Ku datang di kebaktian. Satu kali lagi. Ku datang di kebaktian, ku mau dengar firman Tuhan. Ajarku duduk berdiam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan acara kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat pelindungan yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Engkau memperkenankan kami untuk beribadah bersama pada hari ini, untuk ibadah Pentakosta ya Bapa. Dan jika sebenarnya kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami semua yang ada di rumah, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami mohon dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kak Widi, bentar deh. Tahu gak sih tema Pentakosta kita pada hari ini tuh apa? Tahu dong, temanya itu kuasanya memampukanku bersaksi. Jadi kita akan diajarkan apa? Ayo Kak Ros. Aduh, apa tuh Kak? Tenang, nanti akan dijelaskan sama Kak Vesti yang cantik. Siapa tuh Kak Vesti? Aduh, siapa itu? Nanti juga Kak Ros tahu sendiri kok.
Aduh, nih Kak Widi bikin penasaran kita aja ya. Ya udah deh, Kak Widi tahu nggak di masa pandemi gini nih, pasti anak-anak kita di rumah pada bosen banget. Mereka tuh nggak bisa ketemu sama teman-teman mereka nggak bisa main kesana kesini, dan mereka kudu pakai masker nih kemana-mana nih. Iya betul banget Kak Ros. Mereka pasti bosan sekali di rumah. Tapi tidak apa-apa Kak. Kita semua harus selalu berdoa biar pandemi ini bisa cepat selesai. Jadi kita bisa bertemu kembali, bisa bermain lagi. Betul Kak Ros? Betul banget Kak Widi. Yuk Kak Widi, kita lagu selanjutnya itu kita mau nyanyikan lagu di mana Tuhan Yesus berpesan sama kita harus jadi lilin-lilin di dunia ini di tengah kegelapan Kak. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Halo adik-adik, wah senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik walaupun masih online. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, masih bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan tuh pakai banyak orang supaya kita bisa beribadah seperti ini. Ada mereka yang mengembangkan teknologi internet, ada mereka yang membuat program channel YouTube, ada juga mereka yang mengemas kebaktian supaya adik-adik dan Kak Festi dan semuanya bisa tetap merasakan persekutuan, sekolah minggu sekalipun masih virtual. Itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri adik-adik. Adik-adik, oh ya, tadi Kak Widi dan juga Kak Rosi sempat merahasiakan siapa Kak Festi ya. Jadi ini Kak Festi, salam kenal. Nama kakak Kak Festi, bukan minuman ya, tapi Kak Vesti. Nah, konon ceritanya adik-adik, nama Kak Festi ini diambil dari bahasa Persia. Nah, adik-adik tahu nggak bahasa Persia itu biasanya dipakai oleh bangsa atau orang mana? Ya, jadi bahasa Persia itu dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah, di Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Jauh juga ya, itu juga ada adik yang kakak Festi heranin. Padahal kan papanya Kak Festi ini lahir di Indonesia, terus lahir di Pulau Jawa. Tapi kok bisa menamakan Kak Festi dengan bahasa Persia yang ada di luar negeri sana? Nah, ternyata setelah Kak Festi tanya kenapa papanya Kak Festi menamakan Kak Festi dari bahasa Persia, karena papanya Kak Festi belajar, karena papanya Kak Festi cari tahu dan akhirnya bisa dan menggunakan nama Kak Festi dari bahasa Persia sebagai namanya Kak Festi. Coba sekarang adik-adik tanya papa mama atau opa oma, nama adik-adik ini berasal dari bahasa mana ya? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Batak, atau bahasa daerah lain? Wah, hebat-hebat juga ya. Papa, mama, dan opa-omanya adik-adik bisa menggunakan berbagai bahasa supaya adik-adik punya nama yang baik. Dan Kak Festi yakin, adik-adik juga pasti sedang atau sudah bisa beberapa bahasa, gak cuma bahasa Indonesia. Coba Kak Festi ingin tahu, adik-adik bisa bahasa apa saja?
A few moments later. Nah, Kak Festi yakin pasti adik-adik lebih banyak belajar dan menguasai lebih banyak bahasa daripada Kak Festi. Terus lanjutkan, tetap semangat. Karena dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan siapa tahu adik-adik bisa pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan atau untuk menempuh pendidikan. Nah, Kak Festi doakan yang terbaik buat adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Festi punya cerita unik. Tadi kan kalau kita ngomong soal bahasa, papa mama kita, adik-adik dan Kak Festi bisa berbahasa, berbagai bahasa itu karena kita belajar, kita mencari tahu, kita buka kamus, kita mendengarkan lagu, kita mendengarkan video, film, terus kita juga mungkin membaca buku yang berasal dari bahasa-bahasa lain dan akhirnya kita jadi bisa bahasa tersebut. Nah, Kak Festi mau menceritakan satu peristiwa yang unik di mana saat itu ada banyak orang sedang berkumpul termasuk para murid Yesus. Tiba-tiba saat mereka berkumpul mereka bisa berbagai macam bahasa dan mereka tanpa belajar dulu. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Kita cari tahu bersama ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk membaca, merenungkan dan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk disapa firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, terlebih kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, sudah ketemu belum jawabannya tadi? Kenapa orang banyak termasuk para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa di saat itu? Sudah ada yang tahu kenapa? Ya, karena
Roh Kudus yang memampukan mereka. Jadi saat itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada para murid, dia berjanji bahwa akan mengirimkan roh yang akan menolong para murid untuk bisa bersaksi, mewartakan kabar baik. Dan akhirnya saat itu ketika orang banyak berkumpul, ketika orang banyak sedang duduk bersama, berdoa, Tuhan Yesus Allah menggenapi janjinya, yaitu mengirimkan Roh Kudus. Sehingga saat itu ada tiupan angin, lidah api ada di atas kepala mereka dan mereka bisa berbicara, bisa ngomong dengan berbagai bahasa. Bahkan ada dari orang-orang yang mendengar para murid dan orang banyak saat itu sedang berbicara, mereka sampai terheran-heran. Kok bisa ya mereka menyampaikan bahasa dengan bahasa kita? Jadi misalnya nih, Kak Festi kan orang Jawa, tapi Kak Festi juga heran-heran kok bisa. Misalnya tadi Kak Widi orang Jawa Tengah, kalau Kak Festi orang Jawa Timur ya. Kak Widi tadi orang Jawa Tengah, kok bisa ngomong pakai bahasanya Jawa Timur? Kok bisa ya? Jadi saat itu orang banyak juga heran-heran kenapa para murid dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa berbicara, bisa berkata-kata dengan bahasanya mereka. Padahal mereka belum belajar, mereka tidak seperti kita yang buka kamus, yang mendengarkan lagu, video untuk bisa tahu bahasa tersebut. Mereka tidak seperti kita. Nah adik-adik, hebat banget ya karya Roh Kudus itu. Roh Kudus akhirnya menolong mereka untuk bisa berbicara dengan berbagai bahasa supaya apa? Supaya kabar baik tentang Tuhan Yesus yang baik itu, tentang Tuhan Yesus yang penyayang, tentang Tuhan Yesus yang peduli, tentang Tuhan Yesus yang sangat menyayangi, mengasihi kita, bisa diketahui oleh orang banyak. Gak cuman orang-orang di Yerusalem saja, tapi juga bisa diketahui oleh orang-orang di sekitar, bahkan sampai ke ujung dunia, termasuk dengan kita saat ini. Karena para rasul diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita pun mendengar kabar baik itu. Kita boleh tahu bagaimana Tuhan Yesus itu baik sama kita. Kita boleh tahu bagaimana Tuhan Yesus itu peduli sama kita. Roh Kudus yang menolong para murid dan orang banyak untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Roh Kudus juga yang saat itu dikirim untuk para murid, juga Tuhan berikan, Allah berikan untuk menemani kita, memperlengkapi kita supaya kita berani menyampaikan kabar baik. Jadi kalau ditanya, Kak, menyampaikan kabar baik itu seperti apa sih? Nah, menyampaikan kabar baik kalau buat adik-adik, buat kita semua itu seperti misalnya ketika kita diberikan kemampuan untuk menguasai pelajaran tertentu dengan baik. Jadi akhirnya kita bisa menolong teman-teman kita yang kesulitan, sehingga mereka juga bisa mengerti pelajaran yang tidak mereka mengerti. Misalnya juga menyampaikan kabar baik itu juga soal kita membuat teman-teman jadi semangat lagi. Mereka misalnya lagi minder, mereka lagi patah semangat, mereka lagi udah mulai kok begini sih, papa mamaku kok seperti ini. Tapi dengan kita hadir sebagai teman, nah akhirnya kita bisa menjadi semangat buat mereka. Itu juga cara bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Dan tenang saja, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dan membuat kita menjadi mampu untuk bersaksi seperti itu. Nah adik-adik, jadi dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, dengan kita memperingati Pentakosta, kita diingatkan bahwa kita perlu tidak takut lagi, tidak perlu minder lagi. Mungkin adik-adik merasa kok aku gak bisa ya. Ingat pesan Tuhan bahwa Roh Kudus dikirimkan supaya kita bisa melengkapi diri kita, supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Misalnya ketika adik-adik sulit di sekolah, sulit mengerjakan pelajaran tertentu, minta pertolongan Roh Kudus. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita, bisa lewat kita belajar, juga bisa lewat kehadiran teman-teman kita yang menolong kita supaya kita mengerti. Jadi akan ada banyak cara Roh Kudus menolong kita. Nah yang kedua, karena Roh Kudus memampukan kita, yuk jadi pakai apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kemampuan, kreativitas. Adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa membaca puisi, bisa
bermain musik, pakai itu untuk jadi berkat buat orang lain. Dan karena kita unik, yuk kita membagikan keunikan kita, kita membagikan cinta kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong Kak Festi, kiranya Tuhan menolong adik-adik, menolong kita semua untuk tetap menjadi saksi-saksinya. Jangan takut, karena kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan memberkati kita, amin. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini, di hari Pentakosta, kami boleh diingatkan bahwa dalam hidup ini kami tidak akan dibiarkan berjalan seorang diri. Tuhan selalu menemani kami dengan mengirimkan Roh Kudus, sehingga saat kami merasa tidak bisa, kami diberikan semangat untuk terus belajar. Kiranya kami juga sebagai anak-anak Tuhan mau tetap bersandar, berserah kepada Roh Kudus, kepada karyanya yang memampukan kami. Saat ini kami berdoa bersama untuk negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan boleh tetap memberkati apapun yang terjadi dalam negara ini. Di tengah peristiwa pandemi yang masih berlangsung, sebagai anak-anak kami rindu untuk bisa kembali bersekutu di gereja. Kiranya Tuhan tolong kami supaya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, boleh bertemu dengan teman-teman di gereja, dan kami boleh tetap bisa membagikan cinta kasih kami dengan hal-hal yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami orang tua yang akan menemani kami di tengah kehidupan ini. Tuhan memberikan kesehatan dan juga Tuhan mencukupkan mereka di dalam perjuangan mereka mencari nafkah untuk kami dan juga untuk membesarkan kami sehingga kami boleh semakin dibesarkan dengan hikmat Tuhan. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya berkat Tuhan juga boleh senantiasa memampukan kakak-kakak sekolah minggu untuk bisa berkarya di tengah situasi seperti ini, juga untuk majelis jemaat dan yang lainnya, supaya kami juga boleh tetap merasakan cinta Tuhan sekalipun kami masih di dalam keadaan online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang terus bersama dengan kami, menolong hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Anak-anak, tadi Kak Vesti udah jelasin ke kita tentang bagaimana kita tuh gak boleh minder. Apalagi kalau buat bersaksi untuk Tuhan Yesus. Betul Kak Ros, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus dengan menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang baik. Kak, kita udah mau penutupan aja nih, mau lagu penutup. Biasanya nih, kalau kita lagi onset, kebaktian onset gitu, anak-anak kita tuh udah siap-siap mau lari ke depan, udah mau beli cilok di depan gereja sama mainan-mainan di depan tuh. Iya betul Kak Ros, mereka udah siap-siap habis lagu terakhir selesai, langsung lari-lari ke depan. Tapi kalau lagi pandemi seperti ini, kebaktiannya kan di rumah ya Kak. Ya, betul. Mereka kayaknya ada yang masih tiduran di kasur Kak. Kalau enggak sambil ngemil nih Kak. Iya nih, wah ini nih kita mau ajak bangkit berdiri Kak. Kita mau nyanyikan lagu terakhir dengan gerakan. Waduh, di gerakan nih kita mau nyatakan kita adalah laskar-laskar Kristus yang tidak menembaki musuh, tapi kita laskar-laskar Kristus yang siap bersaksi dimanapun dan kapanpun berada. Untuk itu, ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu apa Kak? Laskar Kristus. Laskar Kristus. Dengan gerakan ya. Yang masih hafal boleh langsung ikut gerakan. Kalau yang sudah lupa bisa mengikuti gerakan dari Kak Ros. Ikutin ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nyanyikan sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ibadah perayaan Pentakosta kita selesai. Semangat menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.